Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan tentang AZAB nyata. Pak Ustadz gusur panti jompo, balasannya bikin merinding satu kampung. Bagaimana ini bisa terjadi dan azab apa yang diterima Pak Ustadz itu? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di tengah kemacetan kota dan hiruk-pikuk pembangunan gedung-gedung tinggi, berdiri satu nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar, Haji Sulaiman, atau yang lebih sering dipanggil Pak Ustadz. Pria paruh baya itu dikenal santun, berpakaian islami, dan sering menjadi pembicara di pengajian-pengajian kampung. Namun, siapa sangka di balik ramahannya, tersembunyi ambisi besar yang membara. Pak Ustadz bukan sekadar dai biasa. Ia juga pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di kotanya. Tanah-tanah strategis telah ia kuasai, dan kini ia tengah menyusun proyek termegah sepanjang karirnya, sebuah pusat niaga syariah yang akan berdiri di jantung kota, lengkap dengan pusat perbelanjaan, hotel islami, dan menara pengajian megah. Di ruang kerjanya yang elegan, lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke peta besar yang terbentang di atas meja. Di peta itu, hampir seluruh blok tanah telah ditandai dengan warna hijau, menandakan kepemilikannya. Namun, satu bidang kecil di tengah peta itu tetap berwarna merah. Tanah itu belum bisa ia kuasai. Dengan jari telunjuknya, Pak Ustadz mengetuk pelan bagian merah itu. Di sanalah berdiri Panti Jompo Darul Rohmah, sebuah rumah sederhana milik seorang wanita tua bernama Bu Rohmah, tempat tinggal bagi belasan lansia yang tak lagi memiliki keluarga. Panti itu tampak remeh, namun justru terletak di titik paling strategis dari keseluruhan rencana besar Pak Ustadz. Ia menghela napas dalam, lalu menekan tombol interkom di mejanya. "Reno, masuk sebentar," panggilnya. Beberapa detik kemudian, seorang pria muda berjas rapi masuk ke ruangan. Wajahnya tegas dan ekspresinya selalu siap menerima perintah. "Ada yang ingin saya sampaikan, Pak Ustadz?" tanya Reno. Pak Ustadz menunjuk ke bagian merah di peta. "Itu. Segera selesaikan. Aku ingin panti itu kosong sebelum akhir bulan. Ajukan penawaran terakhir, bila perlu dengan tekanan. Aku tidak ingin proyek ini tertunda hanya karena sebidang tanah kecil." Reno mengangguk patuh. "Siap, Pak." Namun dalam hatinya, Reno tahu ini tak akan mudah. Ia pernah mendengar soal Bu Rohmah, wanita yang dikenal keras hati jika menyangkut panti jompo itu. Tanah itu adalah warisan dari suaminya, dan telah digunakan untuk merawat lansia selama lebih dari 2 dekade. Di sisi lain kota, Bu Rohmah sedang menyuapi seorang nenek renta yang terbaring lemah di atas ranjang. Dinding rumah itu dipenuhi lukisan anak-anak dan bingkai foto para lansia yang telah wafat. Senyum Bu Rohmah penuh kelembutan, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu tanah itu tengah diincar. Sudah beberapa kali utusan Pak Ustadz datang dengan berbagai penawaran, dari uang ratusan juta hingga fasilitas mewah, namun semua ia tolak. "Tempat ini bukan sekadar bangunan," katanya suatu kali kepada tetangganya. "Ini rumah terakhir bagi mereka yang dilupakan dunia. Aku tidak menjual harga diri mereka." Malam itu, Pak Ustadz tidak bisa tidur nyenyak. Meskipun segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, bidang merah itu mengganggu pikirannya. Ia membuka jendela kamarnya, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam bertiup pelan, namun udara terasa berat. "Apa aku harus mulai dengan cara lama?" gumamnya sendiri. Cara yang selama ini tak pernah gagal dalam dunia bisnis. Tekanan, ancaman, dan sedikit permainan kotor. Keesokan harinya, Reno kembali ke ruangannya dengan laporan. Bu Rohmah tetap menolak. "Pak," bahkan menutup pintu saat saya baru menyebut nama Anda. Pak Ustadz menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menatap langit-langit. Sesuatu dalam dirinya mulai bergejolak. Keinginannya untuk menguasai tanah itu semakin membuncah.
Ia berdiri, berjalan menuju peta, dan mencabut penanda merah itu. Kalau begitu, kita buat peta ini bersih. Tanpa warna merah sedikit pun, bisiknya lirih. Dan di saat itulah, jalan menuju azab perlahan mulai terbuka. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di sudut kota yang mulai tergerus modernisasi, suara ayam berkokok bersahutan dengan denting sendok di dapur panti jompo Darul Rohmah. Para lansia sudah bangun. Sebagian sedang duduk di beranda sambil menikmati teh manis. Lainnya membantu Bu Rohmah menyiapkan sarapan. Panti itu bukanlah bangunan mewah. Dindingnya sebagian dari kayu tua. Atapnya mulai rapuh. Namun cinta yang bersemayam di dalamnya membuat tempat itu hangat. Jauh lebih berarti daripada bangunan bertingkat tinggi yang menjulang di sekitarnya. Bagi Bu Rohmah, ini bukan sekadar rumah. Ini adalah amanah. Saat itu, seorang petugas datang membawa surat dari kelurahan. Surat itu singkat tapi tajam. Permintaan resmi untuk melepas hak atas tanah panti demi kepentingan pembangunan pusat niaga kota. Bu Rohmah membaca surat itu perlahan. Tangannya gemetar. Namun wajahnya tetap tegar. Ia melipat surat itu, menyimpannya di laci tua yang penuh catatan sumbangan dan daftar obat-obatan lansia. Saya sudah menolak mereka berkali-kali, gumamnya lirih. Tapi mereka tetap datang. Tak lama setelah itu, Reno datang kembali. Kali ini tidak sendirian. Ia membawa 2 orang pria tinggi besar yang berpakaian formal namun sikapnya dingin dan penuh tekanan. Mereka duduk di ruang tamu panti, memaksa masuk tanpa sopan santun. Para lansia yang sedang menikmati waktu pagi mereka pun mundur perlahan, merasa takut. Bu Rohmah, kata Reno dengan nada halus namun menekan, kami di sini bukan untuk bertengkar. Kami hanya ingin memastikan semua pihak mendapatkan keuntungan. Bapak Haji Sulaiman telah menyiapkan kompensasi yang lebih dari cukup. Tanah ini bisa Anda jual dengan harga sangat tinggi. Anda dan para penghuni bisa tinggal di tempat yang lebih baik, mungkin di pinggiran kota yang lebih tenang. Bu Rohmah menatap mereka, lalu tersenyum kecil. Tempat ini bukan tentang uang. Nak, ini tentang kasih. Tentang kehidupan yang telah saya rawat selama 25 tahun. Ini tanah suci bagi mereka yang sudah dilupakan dunia. Apakah kau pernah melihat nenek-nenek menangis dalam tidur karena tak punya siapa-siapa? Atau seorang kakek memeluk foto istri yang sudah wafat karena hanya itu harta yang tersisa? Salah satu pria di belakang Reno menghela napas keras, mulai kehilangan kesabaran. Kami tidak datang untuk mendengar cerita, Bu. Kami datang untuk menyelesaikan urusan. Tanah ini akan dibeli, cepat atau lambat. Reno mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tenang. Maafkan teman saya, Bu. Kami hanya ingin Anda tahu bahwa waktu semakin sedikit. Jika Anda menolak, akan ada langkah hukum. Dan kami tak bisa menahan pihak berwenang terlalu lama. Bu Rohmah berdiri perlahan. Tubuhnya memang renta, namun sorot matanya seperti baja. Silakan bawa surat kalian. Silakan bawa kuasa hukum. Tapi sebelum tanah ini kosong, kalian harus menginjak tubuh saya terlebih dahulu. Suasana hening. Reno berdiri, merapikan jasnya. Kalau begitu, kami akan kembali. Tapi kali ini, kami akan membawa keputusan. Dan saat itu tiba, jangan salahkan siapa-siapa. Mereka keluar dari panti jompo tanpa berpamitan. Saat langkah kaki mereka menjauh, para lansia keluar dari balik tirai, wajah mereka cemas. Bu, mereka akan datang lagi? Tanya Pak Min, seorang kakek yang sejak lama tinggal di panti itu. Iya, Pak Min. Tapi selama saya masih berdiri di sini, tidak ada satupun dari kalian yang akan dipindahkan. Di tempat lain, Pak Ustadz Haji Sulaiman sedang duduk di ruang tengah rumahnya yang mewah. Dinding rumah dipenuhi kaligrafi, namun suasananya dingin. Ia sedang melihat video rekaman drone proyek pembangunan. Di tengah rencana bangunan besar, tanah kecil itu masih seperti duri di mata. Belum juga ia miliki. Reno datang membawakan laporan terbaru. Pak Ustadz membacanya perlahan,
lalu meletakkannya. Kau tahu, Reno, dahulu aku menolong orang. Tapi sekarang orang malah mempersulit jalanku. Aku tidak akan membiarkan seorang nenek tua menghentikan mimpiku. Ada langkah selanjutnya, Pak? Tanya Reno pelan. Ya, jawab Pak Ustadz. Kita buat mereka tidak punya pilihan. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, dan pohon-pohon tua di sekitar panti bergoyang pelan. Bu Rohmah duduk sendiri di ruang tamu sambil membaca mushaf kecilnya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Dari arah halaman terdengar suara ketukan. 3 kali, keras, berat, dan menyeramkan. Tok, tok, tok. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa di luar jendela. Tapi ketukan itu terasa nyata. Seperti sedang mengetuk langsung ke jantungnya. Malam itu, ketukan itu kembali terdengar dan Bu Rohmah tahu, sesuatu yang lebih dari sekadar urusan tanah sedang mendekat. Langit masih kelabu ketika Bu Rohmah membuka pintu depan pagi itu. Tanah halaman masih basah oleh embun, dan di bawah ambang pintu, ada sepotong amplop coklat, tanpa nama, tanpa pengirim. Ia membukanya perlahan, menemukan sebuah surat ancaman yang hanya ditulis dengan 1 kalimat. Jika kau tak pergi, kalian semua akan kami lenyapkan. Tangannya sedikit gemetar, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu, perlawanan ini akan semakin berat. Tapi bukan kali pertama hidupnya diancam. Ia sudah melewati banyak kehilangan, termasuk kepergian suaminya dan anak semata wayangnya. Satu hal yang ia jaga sejak dulu hanya satu, keberadaan panti jompo ini. Di ruang tengah, para lansia mulai berkumpul. Ada yang membaca koran bekas, ada yang bermain catur, dan ada yang hanya duduk termenung menatap jendela. Mereka semua tahu situasi sedang tidak baik. Namun mereka percaya pada Bu Rohmah. Percaya bahwa selama wanita tua itu masih berdiri di tengah mereka, tempat ini akan tetap menjadi rumah. Sore harinya, awan mendung menggantung rendah. Angin mulai berhembus kencang. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan berat, seakan mendekat ke arah panti. Bu Rohmah berjalan keluar dan melihat sebuah truk besar berhenti di seberang jalan. Beberapa pria berpakaian proyek turun sambil mencatat sesuatu. Sore, Bu. Sapa salah satu dari mereka dengan senyum palsu. Kami hanya survei jalur akses proyek. Tidak akan mengganggu, kok. Bu Rohmah hanya mengangguk singkat. Tapi matanya waspada. Ia tahu ini bukan survei biasa. Ini intimidasi secara halus. Malam harinya, angin semakin kencang. Langit berubah gelap gulita meski waktu belum menunjukkan tengah malam. Di dalam rumah, lampu-lampu mulai berkelap-kelip. Salah satu lampu di lorong tiba-tiba mati, disusul suara gemeretak di atap. Dan lagi-lagi, tok, tok, tok. Ketukan itu kembali. Tapi kali ini tidak hanya satu pintu. Terdengar dari jendela belakang. Lalu pintu samping. Kemudian atap. Seperti ada yang mengelilingi rumah. Seperti ada makhluk tak terlihat yang berjalan mondar-mandir di luar. Bu Rohmah berdiri di ruang tamu. Tangannya memegang erat mushaf kecil yang selalu ia bawa. Ia membaca pelan, berharap ketenangan datang. Tapi saat ia membuka mata, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar. Sosok tinggi, mengenakan jubah panjang, wajahnya tertutup bayang-bayang. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap rumah dengan diam membeku. Dan tiba-tiba, hilang. Bu Rohmah langsung menutup tirai. Jantungnya berdegup kencang. Tapi sebelum ia sempat duduk, suara ketukan keras menggema dari dalam kamar mandi di lorong belakang. Tak mungkin ada orang di sana. Semua penghuni sedang berkumpul di ruang tengah. Tapi suara itu nyata. Dan semakin keras. Sementara itu, di kediaman Haji Sulaiman, suasana tampak berbeda. Rumah megah 2 lantai itu kini terasa lebih dingin dari biasanya. Istrinya, Bu Halimah, mengeluh tentang suara orang berbisik di kamar saat malam.
padahal tidak ada siapa-siapa. Putra mereka yang masih remaja bahkan berkata bahwa ia melihat bayangan anak kecil berdiri di pojok tangga, memandangi mereka dengan mata kosong. Tapi Pak Ustadz hanya tertawa sinis. Itu cuma perasaan. Jangan terlalu percaya hal mistis, katanya sambil meneguk kopi. Namun malam itu, ia pun akhirnya mulai percaya. Saat tengah malam, Pak Ustadz terbangun karena mendengar suara azan yang lirih di dalam kamarnya. Bukan azan biasa, tapi terdengar seperti suara tua dan serak, dengan lantunan yang melengking. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela. Namun yang ia lihat bukanlah pemandangan kota yang biasa. Ia melihat panti jompo. Bangunan itu berdiri di tengah taman rumahnya. Lampunya menyala temaram, dan di teras depan duduk seorang nenek tua, menatapnya dengan mata yang tidak berkedip. Tangannya menunjuk lurus ke arah Pak Ustadz. Ia terjatuh ke belakang, berkeringat, menutup jendela cepat-cepat. Tapi saat ia menoleh ke cermin, ia melihat bayangan panti itu masih terpantul di dalamnya, meski jendela sudah tertutup rapat. Malam itu, Pak Ustadz tak bisa tidur. Ia duduk di sudut ruangan dengan mata kosong. Pikiran kacau. Tangannya gemetar. Ia mencoba menghubungi Reno, tapi tidak ada jawaban. Pukul 3 dini hari, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Namun kali ini, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam lemari pakaian. Pak Ustadz berdiri perlahan, mendekati lemari itu dengan langkah tertatih. Suara napasnya berat. Ia pegang gagang lemari, membukanya pelan-pelan. Dan di dalamnya, kosong. Hanya jubah ustadznya yang tergantung. Tapi di bawahnya, ada bekas telapak kaki kecil, basah, mengarah keluar. Langkah kaki itu meninggalkan jejak menuju pintu kamar mandi. Fajar belum menyingsing, tapi rumah megah milik Pak Ustadz Haji Sulaiman sudah tenggelam dalam keheningan yang tak biasa. Dinding-dinding yang dulu penuh kaligrafi kini seperti menyerap bisikan. Setiap lekuk rumah seperti hidup. Tak ada suara ayam. Tak ada suara mesin dari dapur, bahkan pendingin ruangan tak lagi berdengung. Semuanya diam, terlalu diam. Pak Ustadz masih duduk di ujung tempat tidur. Wajahnya pucat, mata merah menahan kantuk yang dipaksa waspada. Pandangannya tak lepas dari lemari yang semalam, mengeluarkan suara ketukan dari dalam. Tapi yang lebih menghantui bukan suara itu, melainkan jejak kaki basah yang mengarah ke kamar mandi. Jejak kecil, seperti telapak anak-anak. Namun bagaimana mungkin ada anak kecil di dalam rumah yang terkunci rapat? Ia mencoba bangkit. Langkahnya masih goyah. Setiap sudut rumah kini seperti menyimpan mata. Hatinya tidak tenang. Ia membuka pintu kamar mandi perlahan. Gelap. Ia menyalakan lampu. Tak ada siapa-siapa. Namun di kaca wastafel, sebuah tulisan muncul perlahan, seperti diukir dari uap yang tidak ada. Jangan kau ambil rumah kami. Pak Ustadz mundur perlahan. Detak jantungnya tak teratur. Ia menyentuh tulisan itu, tapi jari-jarinya hanya menyentuh dinginnya permukaan kaca. Ia menghapus tulisan itu dengan cepat, seolah menolak percaya. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai runtuh, keyakinan bahwa dirinya aman. Pagi pun datang. Di panti jompo, Bu Rohmah sedang duduk di beranda, mengelus kepala salah satu nenek yang baru saja sembuh dari sakit demam. Tapi wajah Bu Rohmah tampak lebih murung. Malam tadi, ia tidak bisa tidur. Ketukan dan suara langkah-langkah berat terdengar sepanjang malam. Bahkan salah satu lansia mengaku melihat seorang anak kecil masuk ke dapur lalu menghilang di dinding. Bukan anak siapa-siapa, kata nenek itu. Tapi dia melihatku. Bu, dia melihatku sambil menangis. Bu Rohmah hanya diam. Di tangannya masih tergenggam tasbih. Tapi getaran di jari-jarinya tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, ini bukan mimpi. Bukan ketakutan semata. Tempat ini sedang diawasi. Dan yang lebih membuatnya waspada, siangnya datang surat resmi. Kali ini dari pengadilan negeri. Isinya tegas.
Tanah panti jompo Darul Rohmah akan digusur dalam waktu 7 hari. Air mata mengalir pelan di pipi Bu Rohmah. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, tak banyak waktu yang tersisa. Ia memeluk surat itu seperti memeluk anaknya sendiri. Seolah itulah sisa perlawanan terakhirnya. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit seperti digulung mendung hitam. Angin berputar di pekarangan panti jompo, membawa suara-suara asing yang tidak dipahami. Para lansia mulai merasakan perubahan yang ganjil. Salah satu kakek bermimpi didatangi anak kecil berpakaian putih yang berdiri di atas ranjangnya, lalu berkata, "Jangan biarkan rumah kami hilang, Kek. Jangan biarkan kami jadi bayangan selamanya." Kakek itu terbangun sambil menggigil. Ia bercerita pada Bu Rohmah, namun wanita tua itu hanya diam. Ia tahu, anak-anak yang dulu tinggal di panti ini, yang sudah wafat dan dikuburkan di pekarangan belakang, mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Di sisi lain, Pak Ustadz yang kini makin terobsesi dengan proyeknya, memerintahkan para pekerja untuk mulai mengukur ulang tanah panti, meskipun belum resmi dikuasai. "Kita tak bisa menunggu waktu lama," katanya kepada Reno. Dan malam itu, azab mulai memperlihatkan wajahnya. Saat sedang berdiri di balkon rumahnya, Pak Ustadz melihat ke arah perbukitan tempat proyek akan dimulai. Lampu-lampu truk pengukur tanah menyala terang. Para pekerja terlihat sibuk. Tapi di antara mereka, berdiri sosok-sosok kecil. Belasan. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Mereka berdiri di garis batas tanah. Mata mereka kosong, dan tubuh mereka tak bergerak meski angin meniupkan debu ke segala arah. Pak Ustadz mengucek matanya. Tapi sosok itu tetap ada. "Reno," gumamnya. "Kau lihat mereka." Reno yang berdiri di sampingnya menatap ke bawah. "Lihat siapa, Pak?" "Anak-anak itu." Mereka berdiri di barisan paling depan. Mereka memandangi kita. Reno hanya menatap Pak Ustadz bingung. "Tidak ada siapa-siapa, Pak. Hanya para pekerja." Tapi Pak Ustadz yakin, dia melihatnya. Mereka, anak-anak itu, mereka ada. Dan mereka sedang menunggu. Malam itu, ketika ia kembali ke kamar, cermin di meja rias memperlihatkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ia melihat dirinya sedang tidur. Tapi ia tidak sedang tidur. Ia melihat dirinya sendiri, tertutup tanah, dikubur, dan di sekelilingnya, anak-anak kecil berdiri dalam lingkaran. Hari kelima sejak surat penggusuran resmi dikirim. Angin kota membawa hawa yang berat, seolah menandai sesuatu yang tidak terlihat tengah terjadi di atas tanah itu. Pak Ustadz Haji Sulaiman mulai merasakan bahwa apa yang ia bangun perlahan berubah jadi beban. Bukan beban materi, melainkan beban batin yang tak kasat mata. Setiap malam, mimpinya diisi oleh suara tanah yang retak, jeritan kecil dari balik dinding, dan langkah kaki mungil yang berlarian di atas atap rumahnya. Dan malam itu, mimpi yang datang berubah menjadi nyata. Di tengah malam, Pak Ustadz terbangun oleh suara gesekan kasar seperti benda berat yang diseret di lantai. Ia bangkit, menyalakan lampu, tapi listrik padam secara mendadak. Suara itu tetap terdengar, kini lebih dekat, seakan dari balik pintu kamar. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan pelan, membuka pintu sedikit demi sedikit. Tak ada siapa-siapa. Namun di lantai koridor, jejak lumpur kembali muncul. Jejak kecil, basah, mengarah ke kamar tidur anaknya yang kosong. Ia mengikuti jejak itu perlahan, sampai akhirnya berhenti di depan cermin tua di ujung lorong. Cermin itu dulunya pemberian istri pertamanya yang sudah lama wafat. Kini cermin itu berubah buram, seperti berembun dari dalam. Dan saat Pak Ustadz mendekat, bayangan anak-anak muncul dalam pantulan, berdiri berjajar dalam diam. Salah satu dari mereka maju perlahan, menunjuk langsung ke arah Pak Ustadz. "Itu rumah kami." Suara itu pelan. Terlalu pelan untuk ditangkap oleh telinga biasa, tapi cukup tajam untuk menusuk relung hati. Pak Ustadz berteriak. Ia menendang cermin itu hingga pecah,
tapi pantulan bayangan tetap utuh di serpihannya. Ia menutup matanya, tubuhnya terjatuh di lantai, keringat dingin mengucur deras. Ketika ia membuka mata, cermin itu kembali utuh. Tak retak. Seolah semua hanyalah ilusi. Tapi tidak. Pak Ustadz tahu. Ia sudah masuk terlalu jauh. Sementara itu, di panti jompo Darul Rohmah, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Para lansia tidur lebih awal. Lampu lorong diredupkan. Namun Bu Rohmah tetap terjaga. Ia duduk sendirian di ruang tengah, menghadap pintu yang telah ia kunci sendiri. Tapi perasaannya tak tenang. Tangannya menggenggam erat tasbih. Bibirnya bergetar dalam zikir yang pelan namun penuh harap. Suasana rumah begitu hening, hingga suara detik jam dinding terdengar seperti dentuman keras di dada. Tiba-tiba, ketukan keras menggema di pintu utama. Tok, tok, tok. Ia berdiri, tapi tidak membukanya. Tok, tok, tok. Ketukan itu berpindah ke jendela samping, lalu ke belakang rumah, lalu ke atap. Langkah kaki terdengar jelas di atas genteng. Berat, namun cepat. Seperti orang dewasa berlari dalam panik. Tapi siapa yang berani naik ke atap panti jompo di tengah malam begini? Bu Rohmah beranjak, membawa senter kecil, menyusuri lorong. Saat sampai di ujung koridor, ia melihat pintu belakang terbuka. Padahal sebelumnya telah ia kunci. Ia berjalan pelan, menyinari pekarangan belakang. Di sanalah beberapa makam kecil para lansia yang meninggal semasa tinggal di panti. Namun kali ini, ada satu gundukan tanah yang terbongkar. Lubangnya tak terlalu dalam, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang, atau sesuatu, berusaha keluar. Senter Bu Rohmah bergetar. Suaranya tercekat. Matanya menyapu sekeliling. Tak ada angin. Tapi udara jadi dingin seketika. Seolah napas kehidupan menguap dari tempat itu. Lalu terdengar suara kecil. Bu, jangan biarkan mereka ambil rumah kami. Bu Rohmah menoleh cepat. Di samping makam yang terbongkar, berdiri seorang anak perempuan. Tubuhnya kecil, pakaiannya putih, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia memandangi Bu Rohmah tanpa berkata lagi, hanya menunduk, dan perlahan menghilang seperti kabut yang menguap saat matahari terbit. Malam itu, Bu Rohmah tak bisa tidur. Ia tahu, mereka datang kembali. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk bertahan. Keesokan harinya, sekelompok pekerja proyek mulai mendekati panti jompo. Tanpa pemberitahuan, mereka mulai menggali jalan akses dengan alat berat. Bu Rohmah keluar dari panti, berdiri menghadang truk yang hendak masuk. Kalian tidak bisa masuk seenaknya, serunya. Salah satu mandor keluar, menatap sinis. Kami hanya menjalankan perintah. Surat penggusuran sudah dikirim. Saya masih punya waktu 2 hari lagi, kata Bu Rohmah tegas. Mandor itu mengangkat bahu. Kami hanya persiapan, Bu. Tidak menggusur. Belum. Namun malam itu, langit benar-benar runtuh. Hujan turun deras. Petir menyambar pohon besar di dekat panti. Pekerja proyek yang tinggal sementara di barak mengalami mimpi buruk berjamaah. Mereka semua mengaku melihat anak-anak berdiri melingkar di sekeliling tempat tidur mereka, menyanyi pelan, dan menangis. Salah satu dari mereka bahkan lari tanpa sepatu di tengah hujan, berteriak ketakutan, mengaku dikejar sosok nenek tua berpakaian putih. Berita itu sampai ke telinga Pak Ustadz. Tapi ia hanya mengernyit. Mereka hanya ketakutan. Lanjutkan pekerjaan. Jangan percaya tahayul, katanya. Namun dalam hatinya, ia tahu. Ia sedang menggali lubang yang lebih dalam dari sekadar tanah. Ia sedang menggali murka. Hari itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Langit tak sepenuhnya cerah. Meski matahari bersinar, awan menggantung seperti menggiring kabut yang belum selesai mengantar malam. Jalanan depan panti jompo Darul Rohmah mendadak ramai. Beberapa kendaraan proyek besar datang sejak subuh. Truk,
alat bor, serta ekskavator bersiap membongkar tanah suci yang selama ini menjadi naungan para lansia. Di balik pagar besi yang sudah mulai berkarat, Bu Rohmah berdiri mematung, mengenakan mukena putih yang belum sempat ia lepas sejak salat subuh. Para lansia berdiri di belakangnya. Tak ada yang bicara. Bahkan Pak Min, si kakek cerewet yang biasanya berceloteh tentang masa mudanya, hanya diam sambil menggenggam tasbih tua dengan tangan gemetar. Dari kejauhan, suara pengeras suara mulai terdengar. Petugas dari kelurahan datang, membawa berkas-berkas pengosongan lahan. Reno dan beberapa pria dari pihak Pak Ustadz Haji Sulaiman ikut hadir. Wajah mereka tegang. Tapi dalam sorot mata Reno, ada keraguan yang sulit ditutupi. Bu Rohmah maju beberapa langkah. "Saya tidak akan tinggalkan tempat ini," suaranya tegas, meski tubuhnya sedikit gemetar. "Anak-anak ini, para orang tua ini, mereka tidak punya rumah lain." Petugas dari kelurahan membuka map besar. "Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan perintah. Kami tidak bisa membatalkan surat ini." "Saya tahu," kata Bu Rohmah. "Tapi kalian juga tahu, ada hal yang tidak bisa dibeli dengan surat." Reno melangkah pelan ke depan. "Bu Rohmah, saya mohon. Kalau Ibu bersedia pergi hari ini, kami akan bantu pindahkan semua penghuni ke tempat yang lebih layak. Di pinggiran kota, kami sudah siapkan panti baru. Lebih besar, lebih bersih, lebih modern." Namun Bu Rohmah menggeleng. Tapi tidak punya ruh. Tidak punya kenangan. Tidak punya makam orang-orang yang kami cintai di halaman belakangnya. Reno menunduk. Ia tahu, tak ada argumen yang bisa menandingi rasa cinta dan sejarah. Namun tiba-tiba, langit berubah gelap. Awan hitam menggulung dari arah utara. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan beterbangan. Bendera proyek yang dipasang di pagar roboh seketika. Burung-burung terbang panik meninggalkan pohon-pohon tua di sekeliling. Bahkan alat berat yang tadi menyala tiba-tiba mati serempak. Operator bingung. Mereka mencoba menghidupkan ulang mesin, tapi tak ada yang menyala. Petir menyambar tanah kosong di samping panti. Asap mengepul. Tanah bergetar pelan. Seperti ada yang marah di bawahnya. Lalu, tanpa ada yang menyentuh, pintu panti tertutup sendiri. Para lansia berteriak kecil. Pak Min hampir jatuh. Bu Rohmah tetap berdiri, meski air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa ini?" bisik salah satu pekerja sambil melangkah mundur. Dari balik jendela panti, sosok anak kecil berdiri diam. Rambut panjang, baju putih, mata menatap keluar tanpa ekspresi. Sosok itu terlihat oleh semua orang. Reno terpaku. Beberapa pekerja lari meninggalkan lokasi. Yang lain mencoba pura-pura tidak melihat. Pak Ustadz datang terlambat. Ia turun dari mobil mewahnya dengan wajah penuh percaya diri. Tapi saat melihat kerumunan yang mulai kacau, ia berjalan cepat ke arah Reno. "Ada apa ini? Kenapa semua seperti ketakutan?" Suaranya keras. Reno mendekat. "Pak, tadi ada sesuatu." Mesin mati. Langit gelap. Petir menyambar, dan kami melihat anak kecil di jendela. Pak Ustadz menggeleng keras. "Omong kosong. Itu semua cuma ketakutan kalian sendiri. Jangan biarkan hal ini menghambat pembangunan." Tapi saat ia menoleh ke arah panti, anak kecil itu masih di sana. Tepat di balik jendela. Menatap langsung ke arahnya. Pak Ustadz mematung. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Anak itu sama. Anak yang selama ini hadir dalam mimpi-mimpinya. Anak yang berdiri dalam pantulan cermin. Anak yang meninggalkan jejak lumpur di dalam rumah. Anak yang suara tangisnya hadir setiap malam. Langkah Pak Ustadz mundur satu langkah. Tapi terlalu terlambat. Langit meledak dengan suara petir keras. Hujan turun deras tanpa aba-aba. Jalanan berlumpur dalam hitungan detik. Orang-orang berlarian. Pekerja proyek menutup mesin dengan terpal. Petugas kelurahan berlindung di bawah pohon.
Namun Pak Ustadz tetap berdiri, menatap anak itu. Dan anak itu tersenyum. Bibirnya bergerak pelan. Tapi suara itu hanya didengar oleh Pak Ustadz. Ini rumah kami, bukan milikmu. Tiba-tiba, angin memutar. Tanah di depan ekskavator retak. Air menyembur dari bawah. Tanah bergoyang seperti ada yang menggeliat di dalamnya. Suara teriakan terdengar. Seorang pekerja jatuh ke lubang lumpur yang tiba-tiba muncul di tengah halaman. Orang-orang berlarian. Beberapa mencoba menolong, namun lumpur itu seperti menarik tubuh si pekerja ke dalam, menelan dengan pelan seperti mulut yang lapar. Pak Ustadz menjerit, "Berhenti! Hentikan semua pekerjaan ini!" Tapi suaranya tenggelam oleh deru angin dan hujan. Bu Rohmah memeluk para lansia yang ketakutan. "Tenang, anak-anak. Allah bersama kita. Jangan takut. Jangan tinggalkan tempat ini. Jangan menyerah." Dari kejauhan, suara adzan terdengar, tapi bukan dari masjid. Suara itu keluar dari dalam tanah. Malam setelah kejadian mengerikan itu, kota seakan ikut diam. Hujan turun sepanjang malam, namun bukan hujan yang biasa. Angin berputar dalam pola aneh, mengelilingi lokasi proyek yang kini dipasangi garis polisi karena insiden longsor tak masuk akal yang menelan satu nyawa pekerja secara tragis. Air hujan yang membasahi tanah di sekitar panti tidak meresap seperti biasanya. Justru menggenang, berputar seperti pusaran kecil, seolah bumi menolak untuk menelan air itu. Di dalam rumah mewah Pak Ustadz Haji Sulaiman, keheningan berubah jadi jeritan. Istrinya, Bu Halimah, ditemukan oleh pembantu rumah tangga sedang menangis sambil menutup telinga di sudut kamar. Bibirnya bergetar hebat. Dia datang lagi. Dia berdiri di dekat kasur. Aku dengar dia mengaji, tapi suaranya seperti menangis. Menangis dalam-dalam, seperti anak yang ditinggalkan. Pak Ustadz tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi kerjanya. Tatapannya kosong menembus jendela. Hujan belum juga berhenti. Langit gelap seperti malam tak punya akhir. Kertas-kertas proyek berserakan di lantai. Beberapa denah bangunan telah robek. Sebagian rencana mega proyeknya hangus karena terkena air yang merembes dari atap. Ia tahu. Semua ini bukan hanya gangguan. Bukan mimpi. Bukan ketakutan semu. Ini adalah peringatan. Tapi dari siapa? Dari Allah? Dari arwah? Dari sejarah yang ia injak begitu saja? Tapi belum sempat ia merenung lebih jauh. Telepon rumahnya berdering. Pelan tapi memekakan telinga di tengah sunyi. Ia mengangkatnya. "Halo." Tak ada suara. "Halo, siapa ini?" Dan kemudian, suara pelan terdengar. Suara anak kecil. "Ustadz, kenapa kamu gusur rumah kami?" Pak Ustadz langsung menjatuhkan gagang telepon. Tubuhnya lemas. Ia berlari keluar kamar. Tapi saat melewati lorong, semua lampu padam serentak. Cermin-cermin di dinding mulai berembun dari dalam. Lantainya basah, dingin, dan samar-samar, dari ujung lorong, terdengar nyanyian anak-anak. Pelan, seperti nyanyian pengantar tidur, tapi diseret dengan suara tangis. "Bismillah, Bismillah, rumah kami, jangan diambil, jangan diambil." Pak Ustadz menutup telinga. Ia berteriak minta tolong. Tapi tak ada yang datang. Pembantunya sudah kabur. Istrinya terkunci di kamar. Rumah itu kini bukan miliknya. Bukan tempat tinggal. Tapi perangkap dari dunia yang tidak lagi ia kuasai. Di sisi lain kota, di dalam panti jompo Darul Rohmah, suasana juga tidak tenang. Para lansia berkumpul di ruang tengah. Tak ada yang bisa tidur. Beberapa memegang mushaf. Sebagian duduk dengan wajah pucat. Salah satu nenek berkata lirih bahwa ia melihat bayangan arwah Pak Kumis, mantan penghuni panti yang sudah meninggal 7 tahun lalu, duduk di kursi rotan lamanya, memandangi dinding yang penuh dengan foto kenangan. "Dia tidak marah," kata si nenek. "Tapi dia bilang, jangan biarkan mereka mengambil tempat ini.
Jangan biarkan kami jadi kenangan yang dibuang. Bu Rohmah berdiri di tengah ruangan. Suaranya bergetar tapi jelas. Bismillah. Kita tidak akan pergi. Kita tidak sendiri. Jika tempat ini adalah tempat para jiwa yang pernah terluka, maka kita harus menjaganya. Kalau mereka menganggap rumah ini sebagai akhir yang tenang, maka kita tak boleh membiarkan dunia mengambilnya. Di luar, jalanan kosong. Tapi lampu-lampu di tiang listrik berkedip aneh. Kamera CCTV proyek merekam bayangan-bayangan samar yang melintas di pinggir pagar pembatas. Padahal tidak ada orang. Operator yang melihat rekaman itu di pagi hari pingsan saat melihat satu frame. Seorang anak kecil memandang langsung ke kamera, dan di baliknya, puluhan wajah-wajah tua yang seharusnya sudah dikubur di pekarangan panti, berdiri berjajar. Pagi harinya, Reno datang ke kantor proyek dengan wajah kusut. Matanya merah, tubuhnya lemas. Ia masuk ke ruangan Pak Ustadz dan berdiri dengan ragu. Pak, saya rasa kita harus berhenti. Proyek ini tidak biasa. Pak Ustadz menatapnya lama, lalu bangkit. Kita tidak akan berhenti. Suaranya rendah. Tempat ini akan jadi pusat kekuatan baru. Aku akan hancurkan rumah itu. Aku akan perlihatkan kepada dunia bahwa tak ada yang bisa menghentikan kehendakku. Tapi saat ia membuka pintu untuk keluar dari ruangannya, bau tanah basah menyambutnya. Ia menoleh ke lantai. Di karpet ruangannya, ada lumpur. Di tengah-tengah ruangan, jejak kaki anak kecil mengarah ke dalam. Dan dari balik ruang kerjanya, terdengar suara. Tok, tok, tok. Pintu lemari besi yang sudah terkunci rapat, bergetar sendiri. Reno menjerit dan lari keluar. Tapi Pak Ustadz hanya diam. Wajahnya kini bukan ketakutan, tapi putus asa. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Ia telah melangkah terlalu jauh. Dan kini, tanah yang ia gusur, mulai menangis. Hujan masih belum berhenti. Sudah 4 hari langit seperti menahan amarah, menumpahkan air dan angin dengan cara yang tak biasa. Kota menjadi lebih sepi dari biasanya. Orang-orang mulai bertanya, kenapa alat berat proyek di pusat kota mendadak berhenti? Kenapa suara mesin mendadak hilang? Dan pagar-pagar proyek ini hanya bergoyang pelan diterpa angin malam? Tak banyak yang tahu bahwa Pak Ustadz Haji Sulaiman, pria yang selama ini dihormati dan disegani karena keberhasilannya dalam dakwah dan bisnis properti, kini berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Wajahnya semakin pucat. Tubuhnya makin kurus. Ia jarang keluar rumah. Pembantunya satu persatu mengundurkan diri. Bahkan sopir pribadinya, yang setia selama 10 tahun, pamit tanpa alasan. Reno datang ke rumahnya siang itu. Namun saat ia masuk, rumah terasa seperti makam yang sunyi. Aroma dupa samar bercampur bau tanah basah menyeruak dari dalam. Lantai licin, jendela tertutup semua, dan suasana begitu murung. Pak Ustadz duduk di kursi tamu. Tidak menyapa. Hanya menatap ke arah dinding kosong. Ada apa, Pak? Tanya Reno pelan. Pak Ustadz menjawab lirih, seperti orang yang sedang menggumam. Mereka datang lagi. Malam tadi, mereka berdiri di ujung tempat tidurku. 4 orang, anak-anak, mengenakan baju putih, lusuh, wajahnya tidak bisa kulihat, tapi mereka menyanyi, suara mereka seperti gema dari liang kubur. Reno tercekat. Ia sendiri mengalami kejadian aneh sejak ikut terlibat dalam proyek penggusuran itu. Di apartemennya, pintu kamar sering terbuka sendiri tengah malam. Ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam kamar mandi. Dan yang paling membuatnya tak bisa tidur adalah mimpi berulang. Ia berdiri di halaman panti jompo, tapi tempat itu sudah jadi bangunan mewah. Namun dari lantai dasar, terdengar suara tangisan. Ia turun, dan menemukan anak-anak tua, tubuh kecil tapi wajah keriput, sedang duduk melingkar sambil menunduk. Saat Reno mendekat, mereka semua menoleh serentak. Wajah mereka tidak memiliki mata. Aku ingin keluar dari proyek ini, Pak, ucap Reno gemetar. Aku tidak sanggup lagi. Pak Ustadz menoleh perlahan.
Kau pikir aku masih bisa keluar? Hening. Lalu dari dalam dinding, terdengar suara rintihan. Bukan dari luar, tapi dari dalam tembok itu sendiri. Suara seperti tanah yang digali, atau sesuatu yang mencoba naik dari dalam. Pak Ustadz berdiri. Ia melangkah ke arah dinding, menyentuhnya pelan. Dan tiba-tiba, retakan muncul di tengah tembok. Dari retakan itu mengalir air hitam. Pekat, seperti lumpur rawa. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Reno mundur. Pak Ustadz terpaku. Air hitam itu jatuh ke lantai, mengalir pelan, membentuk jejak kaki kecil. Malam harinya, Pak Ustadz tidak tidur. Ia duduk di ruang sholat pribadi di lantai 2 rumahnya. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan kaligrafi dan foto-foto proyek-proyek sukses yang dulu ia bangun. Tapi kini semua gambar itu terlihat buram. Beberapa bahkan jatuh sendiri dari paku. Ia mulai membaca Al-Quran. Suaranya pelan, tercekat. Tapi baru beberapa ayat, lampu ruangan padam. Dan dari balik tirai, muncul bayangan anak-anak, berdiri dalam diam, menatap ke arahnya. Ia tak sanggup melanjutkan. Mushaf jatuh dari tangannya. Ia memejamkan mata, tapi suara-suara itu datang dari segala arah. Kami hanya ingin rumah kami. Kami hanya ingin pulang. Ia berteriak, apa yang kalian mau dariku? Aku hanya ingin membangun. Ini untuk umat. Tapi suara anak-anak itu hanya membalas dengan lirih. Kau gusur rumah kami. Kau ambil tempat kami. Kau tidak dengar tangis kami. Pak Ustadz terduduk di lantai. Tak mampu lagi berkata-kata. Dan di detik itu, ia menangis untuk pertama kalinya sejak proyek dimulai. Tangis yang bukan karena takut, tapi karena sadar. Semua ini nyata. Semua ini adalah akibat. Sementara itu, di panti jompo Darul Rohmah, suasana berubah tenang. Aneh memang. Tapi setelah hujan besar dan insiden longsor, tak satupun utusan proyek datang kembali. Tidak ada truk. Tidak ada pekerja. Tidak ada suara alat berat. Bu Rohmah hanya duduk di beranda, menatap pekarangan yang masih basah. Para lansia mulai tenang. Beberapa bahkan bisa tidur dengan nyenyak. Seolah ada yang menjaga tempat itu sekarang. Malam itu, Bu Rohmah bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat anak-anak yatim yang dulu pernah ia rawat di panti. Mereka sudah lama wafat karena sakit atau usia tua. Tapi kini mereka berdiri bersih, berpakaian putih, tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, "Terima kasih, Bu. Kami tidak takut lagi. Kami sudah punya tempat. Dan rumah ini tidak akan jatuh ke tangan yang salah." Bu Rohmah terbangun dengan air mata di pipinya. Tapi kali ini, bukan air mata duka. Di rumah Pak Ustadz, pagi belum datang. Tapi suara azan terdengar dari dalam rumah. Bukan azan biasa. Suara itu parau. Perlahan. Seperti azan yang keluar dari dalam liang. Dan tepat saat itu, Pak Ustadz Haji Sulaiman terbangun dalam peluh dingin. Tapi ia tak lagi di tempat tidurnya. Ia berdiri di tengah halaman proyek, sendirian. Tanah di sekelilingnya berlumpur. Tak ada kendaraan. Tak ada pekerja. Tak ada bangunan. Hanya dirinya. Dan dari dalam lumpur, perlahan muncul tangan kecil. 1, 2, 5, 7. Semua meraih kakinya. Dan suara itu kembali. Ini rumah kami, bukan milikmu. Pagi itu, matahari tak benar-benar terbit. Awan hitam menggulung di langit, menutupi seluruh cahaya. Di jalan-jalan kota, warga saling berbisik tentang proyek pusat niaga milik Pak Ustadz yang mendadak dihentikan, tentang suara-suara aneh yang muncul dari lokasi pembangunan, dan tentang satu pria yang sejak beberapa hari tak terlihat. Haji Sulaiman, sang Ustadz, sang pengusaha, sang raja properti. Di rumahnya yang luas, Pak Ustadz hanya bisa duduk mematung di pojok ruang kerja. Ruangan itu kini lebih menyerupai goa yang lembab. Tirai-tirai ditutup rapat,
namun tetap terasa seolah matahari tak lagi ingin masuk ke dalamnya. Kertas proyek berserakan. Tanah dari bawah lantai mulai merekah. Bahkan tembok di belakang meja utamanya telah ditumbuhi lumut basah. Padahal rumah itu baru direnovasi 6 bulan lalu. Pak Ustadz tidak makan, tidak tidur. Tubuhnya kurus, matanya merah, dan suara napasnya seperti orang yang dicekik oleh beban tak kasat mata. Tak ada yang datang menemuinya. Bahkan Reno tak menjawab panggilan. Nomor-nomor pentingnya mendadak tak aktif. Sekretarisnya menghilang. Klien-kliennya membatalkan kontrak satu persatu. Dan yang paling membuatnya menggigil adalah cermin. Ia sudah menutup semua cermin di rumahnya dengan kain putih. Namun setiap malam, cermin-cermin itu selalu terbuka kembali. Dan di dalam pantulannya, ia melihat bukan dirinya, tapi anak-anak kecil, berdiri di dalam rumahnya, memandangi dia yang tidur. "Kenapa kalian tak pergi?" bisiknya lirih di suatu malam, saat cermin kamar mandi memperlihatkan bayangan kakinya sendiri, tapi tanpa tubuh di atasnya. Sementara itu, di panti jompo Darul Rohmah, ketenangan menyelimuti seluruh penghuni. Meski panti itu masih sangat sederhana dan terancam secara hukum, namun atmosfernya berubah drastis. Para lansia yang sebelumnya gelisah, kini bisa tertawa lagi. Bahkan Pak Min yang biasanya mengeluh sakit pinggang, kini bisa berjalan keliling pekarangan tanpa bantuan tongkat. Bu Rohmah duduk di depan makam-makam kecil di belakang panti. Ia membawa setangkai bunga melati untuk masing-masing pusara. Ia membaca doa dengan tenang, lalu menatap langit. Tempat ini bukan hanya untuk mereka yang hidup, tapi juga untuk mereka yang sudah tenang. "Aku tak akan kemana-mana." Ketika ia kembali masuk ke panti, seorang anak kecil tampak berdiri di lorong, tapi bukan salah satu lansia. Sosok itu samar, seperti bayangan. Ia tidak menakutkan, justru menenangkan. Anak itu menatap Bu Rohmah dan berbisik, "Terima kasih, Bu." Lalu menghilang dalam cahaya sore yang menembus celah jendela. Di rumah Pak Ustadz, malam terakhir pun datang. Ia bermimpi buruk lagi. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, ia berada di lokasi proyeknya, tapi bukan seperti sebelumnya. Mall mewah yang seharusnya ia bangun, kini berdiri setengah jadi, penuh retakan. Dari setiap jendela, keluar tangan-tangan kecil, menggapai langit. Suara tangisan menggema dari dinding-dinding bangunan. Dan di tengah ruangan paling besar, terdapat sebuah kursi, tempat di mana ia biasanya duduk saat rapat. Tapi di atas kursi itu, duduk sosok mengenakan jubah putih. Wajahnya seperti anak kecil, tapi matanya kosong, tak ada cahaya. Sosok itu memanggilnya, "Duduklah, Ustadz, ini milikmu. Ini rumah yang kau ambil." Pak Ustadz berjalan perlahan. Kakinya terasa berat. Ia mendekat. Tapi ketika tangan menyentuh kursi itu, lantai runtuh. Ia terjatuh, masuk ke dalam lubang gelap yang tak berujung. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam tanah. Lumpur. Tangisan. Suara ribuan bisikan yang memanggil namanya. Ia terbangun dari mimpi itu dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi ia bukan lagi di tempat tidur. Ia berada di depan rumahnya. Tengah malam. Hujan deras. Dan di depannya, berdiri pintu panti jompo, lengkap dengan papan nama kayu yang sudah tua. Tulisan, Darul Rohmah, terukir samar. Tapi rumah itu seharusnya jauh dari sini. Ia berlari ke belakang. Tapi tetap, pintu itu di sana. Kemanapun ia berlari, panti itu selalu muncul. Seperti bayangan yang mengikutinya. Ia berteriak, "Apa yang kalian mau?" "Aku minta maaf." Namun tak ada suara. Hanya ketukan. Tok, tok, tok. Lalu tanah di bawah kakinya mulai merekah. Seperti waktu longsor itu. Tapi kini bukan hanya satu tangan yang muncul dari bawah. Melainkan puluhan. Tangan-tangan kecil, tangan-tangan tua, tangan-tangan yang menggigil, menggenggam, mencengkeram.
Tubuh Pak Ustadz ditarik perlahan. Ia menjerit. Tapi suara jeritannya ditelan hujan. Dan malam itu, ia menghilang. Esok paginya, rumah Pak Ustadz ditemukan dalam keadaan kosong. Tak ada siapa-siapa. Semua jendela tertutup. Tidak ada jejak perlawanan. Tidak ada tanda-tanda pengunjung. Hanya satu jejak kaki basah kecil, mengarah keluar rumah. Dan di depan pintu, sebuah mushaf kecil terbuka di halaman tentang azab bagi orang yang menzalimi anak yatim dan orang tua. Pagi itu, kabar menggemparkan menyebar ke seluruh penjuru kota. Haji Sulaiman, yang selama ini dikenal sebagai Pak Ustadz dan pengusaha properti paling disegani, dinyatakan hilang secara misterius. Rumah megahnya ditemukan kosong. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada barang yang hilang. Tidak ada kerusakan besar. Tapi setiap ruangan berbau tanah basah dan melati layu. Polisi datang. Wartawan berdatangan. Beberapa kerabat mencoba memberikan keterangan. Tapi tak seorang pun tahu pasti di mana pria itu berada. Reno, orang terdekatnya dalam proyek, hanya bisa menunduk saat ditanya. Matanya sayu. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Saya cuma staf. Saya hanya ikut perintah, ucapnya pelan kepada petugas. Tapi dalam hati, Reno tahu, ini bukan soal proyek lagi. Ini soal tempat yang tak boleh disentuh. Tentang rumah yang dijaga oleh mereka yang tak lagi bisa bersuara. Di sisi lain kota, Panti Jompo Darul Rohmah kembali sunyi. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi surat penggusuran. Tidak ada pekerja proyek yang datang. Bahkan aparat kelurahan seolah tak mau menyebut panti itu lagi. Seperti seluruh dunia memilih untuk melupakan tanah itu. Namun Bu Rohmah tidak melupakan. Ia menyiram bunga di pekarangan seperti biasa. Menyalakan lampu di lorong-lorong kecil. Menyapu halaman dengan tenang. Para lansia tersenyum, duduk di beranda menikmati teh. Sesekali bercanda pelan. Tempat itu kembali hidup. Bukan dengan gemerlap, tapi dengan kehangatan. Suatu malam, saat semua penghuni telah tertidur, angin berhembus pelan melewati celah-celah jendela. Bu Rohmah terjaga. Ia duduk di ruang tengah, seperti menunggu sesuatu. Dan benar, di antara bayang-bayang lampu temaram, seorang anak kecil berdiri. Rambutnya lurus, bajunya putih. Kakinya kecil tak bersuara saat melangkah. Wajahnya tenang. Ia tidak menatap dengan marah. Ia hanya menatap dengan rindu. Anak itu melangkah mendekat, lalu duduk di lantai. Bu Rohmah tidak bergerak. Ia tahu, tak semua yang hadir harus ditakuti. Beberapa hanya perlu didengarkan. Anak itu bersandar di lututnya, lalu berbisik, "Kami sudah tenang, Bu." Kemudian sosok itu menghilang. Tanpa suara, tanpa jejak. Tapi di lantai kayu tempat ia duduk, tersisa bekas telapak kaki kecil, dan titik-titik embun melati. Waktu berlalu. Kota terus tumbuh. Gedung-gedung baru berdiri. Jalanan diperlebar. Tapi tanah kecil di tengah pusat kota itu tetap berdiri sendiri. Tak tersentuh. Seperti dunia memilih menghindarinya. Tak ada investor yang berani menyentuh kembali. Bahkan peta kota baru mencoret lokasi itu dari denah proyek pembangunan. Setiap malam, di kejauhan, warga yang melewati panti itu kadang melihat lampu menyala. Dan bayangan anak kecil berdiri di balik jendela, menatap jalan raya. Diam, tenang, menunggu. Dan bagi siapapun yang pernah tahu kisahnya, Panti Jompo Darul Rohmah bukan sekadar bangunan. Ia adalah rumah terakhir. Bukan hanya bagi yang hidup, tapi juga bagi yang ditinggalkan. Dan rumah itu tak pernah benar-benar pergi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya hidup memberi kita pilihan antara menghormati hak sesama atau menindas demi ambisi. Dalam cerita ini, kita menyaksikan bagaimana seorang yang bergelar ustadz justru terperosok dalam kesombongan dan kerakusan, mengabaikan tangis orang tua,
melupakan suara anak yatim, dan merampas rumah tempat puluhan jiwa menggantungkan harapan. Apa yang terjadi kemudian bukan sekadar balasan, tapi teguran keras dari langit, yang turun dalam bentuk ketakutan, bisikan, dan hancurnya hidup yang dibangun dengan menginjak penderitaan orang lain. Kisah ini mengajarkan kita, jangan pernah menilai diri hanya dari pangkat atau penampilan. Karena di mata Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, dan paling lembut pada makhluknya. Dan janganlah kamu merampas harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, hingga ia dewasa. Surat Al-An'am 152. Dan dalam ayat lain, Allah juga memperingatkan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Surat An-Nisa 10. Apa yang terlihat biasa di dunia, bisa jadi sangat besar dosanya di sisi Allah. Kita belajar bahwa tanah yang dizalimi bisa bersaksi, rumah yang digusur secara paksa bisa menjadi kutukan, dan doa orang yang teraniaya, meski tak bersuara, tak pernah tertolak oleh langit. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tamak, dan dikaruniai hati yang lembut terhadap mereka yang lemah dan dilupakan. Karena sejatinya, yang abadi bukan rumah megah, bukan proyek besar, tapi amal baik yang dibawa pulang ke liang kubur. Jika kalian memiliki kisah nyata yang tak kalah menggetarkan, kisah dari keluarga, tetangga, atau pengalaman pribadi yang menyentuh hati, ceritakanlah kepada kami. Tulis di kolom komentar. Cerita kalian bisa menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan insya Allah, akan kami angkat dan narasikan dalam video-video kami berikutnya. Jangan lupa untuk like jika kisah ini menyentuh hati kalian. Share ke sahabat dan keluarga agar lebih banyak orang yang tercerahkan. Dan tentu, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang penuh hikmah, misteri, dan pelajaran dari hidup. Ketahuilah, tidak ada tempat sekecil apapun yang bisa kita rampas tanpa pertanggungjawaban di akhirat. Dan tidak ada tangisan sekecil apapun yang luput dari perhatian Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperhatikan akhirat lebih dari dunia, dan mampu menjadi penolong bagi mereka yang tak lagi punya siapa-siapa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.